Bengkak gitu. Iya. Mic-nya, Bu. Mic-nya. Bu, lihat. Ibu Kakinya lihat, Bu. kecil. Mic lihat sini yang ngomong Mic sini. gini, Bu. Mic tuh gini. Aduh. Iya. Sini saya pegang aja. Ya udah, Sini, ya. sini. Ibu sebelah sini, Ibu sebelah sini. Saya pegang ya, Bu ya. Iya. Lutut itu habis itu Bengkak banget. Iya, bengkak banget. Silakan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Megi Pertiwi, usia 21 tahun, Dari mana? Sumedang. Di Sumedang. Iya. Kenapa Neng Fitri ya, Tak? Jalannya sampai gitu-gitu? Sakit lutut, Udah lama? udah mau 5 tahun. Di dekat lagi. Udah mau 5 tahun ini? Iya. Lututnya sakitnya tuh gimana? Bengkak. Bengkak. Iya. Awalnya kenapa jatuh atau Enggak. ada hentakan? Enggak. Jadi Dulu SMP kerja. Baru sebulan kerja. nggak lanjutin ke SMA? Iya, enggak. Kan ini anak kembar. Kembar. Iya, saya di kampung biasa. Aipan. Maksudnya biasa tuh gimana, Bu? Maaf. Kalau Karena kembar harus pilih salah dilanjutkan ke satu. sana itu enggak, posisi rumah jauh ke sekolah, masalah biaya aja gitu. Oh, ini kembarannya namanya? Mega. Mega. Tria Mega Persada. Oh iya iya. Kembarannya udah nikah, udah punya anak. Oh gitu. Kembarannya tapi tidak sakit seperti ini. Enggak. Gemuk. Oke. Sehat. Oke. Iya. Sip. Jadi setelah lulus SMP, Iya. tidak bisa melanjutkan ke SMA, Iya. memilih untuk bekerja. Iya. Terus apa yang terjadi? Kan kerjanya jadi asisten rumah tangga. Lebih dekat Pertamanya ini. kayak katanya cuman kesemutan di tumit. Tuh. Asisten Setelah- rumah tangga di daerah Bekasi. di Bekasi. Iya. Udah 1 bulan kerja kesemutan, nambah sakit nggak bisa jongkok, udah dibawa ke dokter, udah 3 bulan malah nambah parah. Kata dokternya tidak ada penyakit, pulanglah dia ke Sumedang. Setelah di Sumedang, pas saya mau renovasi rumah, dia emang jalan masih agak sehat gitu ya, jalan masih bisa cepat. Pas beres renovasi rumah, masuk rumah, pas mau puasa Ramadan, baru sehari puasa, dia langsung ngedrop. Nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, sampai ke air juga saya digendong. Sampai ke toilet pun. Iya, ke toilet mau bangun dibangunin. Lutut 1 bulan puasa itu. Lebih lututnya dekat lagi, Bu. Gede kayak satu, ini gede tapi kaki kecil. Kayak Bengkak enggak- gitu. Iya. Mic-nya, Bu. Mic-nya. Bu, lihat. Ibu Kakinya lihat, Bu. kecil. Mic lihat sini yang ngomong Mic gini, Bu. sini. Mic tuh gini. Aduh. Iya. Sini saya pegang aja. Ya udah, Sini, ya. sini. Ibu sebelah sini, Ibu sebelah sini. Saya pegang ya, Bu ya. Iya. Lutut itu habis itu Bengkak banget. Iya, bengkak banget. Dibawa ke dokter juga nggak mungkin. Fasilitas jauh, bawa dibawa ke rumah sakit. Saya panggil dokter tulang. Kata dokter dikasih obat sebulan itu nggak ada perubahan. Terus saya setiap ada yang ngasih tahu di mana ada dokter bagus, saya pergi sama dia, kan belum punya kendaraan, jauh ke kota gitu. Terus? Udah gitu 2 tahun, sekitar tahun 2016 ya teh. Masih gitu, saya Selama coba itu periksa. tidak bisa berjalan jadinya. Bisa, cuman susah aja Seperti gitu. tadi. Kayak tadi. Lebih Malah susah dari lebih parah. tadi. Iya. Berat. Sampai Mau berat. melangkah berat. Sakit. Iya, sakit. Jadi gak bisa kayak Nggak bisa ditekuk. Nggak bisa. lurus bisa. Lurus Lurus bisa. juga nggak lurus banget. Maaf, diluruskan itu maaf. Pelan-pelan. Kalau yang ini nggak bisa. Kalau diangkat juga. Kanan lebih parah daripada Iya. kiri. Ditekuk ini nggak bisa. Nggak Jadi bisa, ini lebih cuma sakit setengah. daripada lurus. Iya. Jadi posisi harus selalu seperti itu. Iya. Oke. Terus Bu. Habis itu pas bulan Ramadan yang kedua, saya bawa ke rumah sakit, dia udah agak bisa jalan, nggak terlalu lambat. Saya itu kalau di sana Naon? apa namanya teh? Naon?
Di ronsen. rongsen. Di rongsen. Iya, di rongsen tes darah. Kata dokternya malah nggak ada penyakit, malah balik nanya sama saya. Pernah jatuh, pernah keseleo. Kan saya bilang, Itu tuh bukan balik nanya, Iya. lagi mencari tahu. iya kan udah diperiksa Kak Ipan. Ya kan lo cari tahu dulu penyebabnya, Iya. yang tahu ibunya. Tapi kan kata saya, yang tahu dokter saya di apa namanya? Dan dokter lain dukun atau ibu, tidak bisa menerawang. Kan udah ada itunya, udah ada rongsenannya sama tes darah. Iya jangan ngambek atau ibu kan saya cuma ngambek. Sebentar ya Bu, sebentar. Proses dokter itu sama seperti saya mencari tahu kondisinya. Faktanya seperti ini, pemeriksaan seperti ini, dicari tahu penyebabnya apa, ditelusuri. Dan itu yang tahu biasanya pasien dan keluarga. Makanya tadi juga saya tanya, pernah jatuh, ada hentakan, itu. Jadi jangan salahkan dokter kok bertanya seperti itu ya. Dokter teh kumaha malah nanya-nanya. Oke, tapi sudah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, normal kata dokter. Saya pulang, habis hari raya Idul Fitri itu ada sukuan di sekolah dasar. Ada apa? Ada sukarelawan. Sukarelawan. Iya, ngasih tahu ke orang pintar. Katanya. Waduh, sukarelawannya hebat juga ya. Dia pernah sakit katanya Kak Ipan. Yang pertama berangkat ke orang pintar, pertama kali ngelihatnya kayak mistis gitu. Kalau mau diobatin itu pakai air panas Kak Ipan yang mendidih, dituangin ke baskom, dimasukin kain handuk kayak kain handuk gitu, ditempelin ke lutut, kata dia nggak panas. Lalu diambillah barang-barang dari lututnya itu digigit Kak Ipan. Barang-barang Iya, kayak paku. pakai gigi, Iya, pakai gigi digitu. Beneran. Dapat paku, jarum. Tadi dulu lihat gak ini lutut nih? Lihat gak? Lihat banget Kak Lihat. Ipan. Dia menjerit, saya juga Siapa? menjerit. Menjerit. Iya, Sakit. dia nangis, saya nangis. Sakit. Sakit. Iya. Keluar apa aja? Jarum, paku, kalau di sana itu namanya teh harupat. Lidi itu, lidi kayak Iya, gitu. Terus kalau yang di paha kiri kawat yang kayak gitu, kayak uril. Yang di siku kawat bengkok. Semuanya ada 16. Oke. Ibu lihat keluarnya langsung dari kulit atau ditutup sama kain terus gimana? Banyak orang. Ya enggak, Ibu lihat keluar Iya, dari kulitnya gitu. Jadi pas digigit gitu, Kak Ipan digigit itu langsung di sini. Jarumnya, pakunya, kawatnya. Bukan itu dari mulut. Enggak. Gitu. Jadi digigit. Malahan Mak. Enggak, takutnya kan sulap atau apa gitu Bekasnya kan. juga sampai sekarang udah ada. Betul ya, sudah ke dokter, sudah di ronsen katanya, tapi tidak diketahui penyebabnya apa, sakitnya apa. Akhirnya menempuh jalur alternatif, dimulai dari tusuk jarum, bekam, ke dukun, sampai katanya tadi ada keluar barang-barang dari lututnya tersebut. Sampai pernah minum darah merpati. Darah apa? Merpati. Burung. Darah burung merpati, segar-segar gitu. Jadi dimasukin ke gelas gitu. Atau langsung dari lehernya? Itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa itu teh? Dukun apa? Pak Dukun. Iya. Kau gitu tuh emang udah saking bingungnya ya. Iya. Jadi dilakukan saja Di gitu. rongsen juga. Bagaimana Ini dulu? Mbak Fitri, ini saya mau tanya nih. Mbak Fitri itu kalau sama dikasih nasihat sama orang tua suruh ini suruh itu tuh suka ngebandel nggak sih? Kadang. Bu, ngapain Bu ketawa ke TV? Enggak. Coba dijawab coba. Ketawa atau nangis ibu teh? Pak Ustadz. Kadang itu Kadang itu lebih ke, sehari, kadang sekali gitu maksudnya. kadangnya itu lebih ke sering, lebih ke jarang. Sering. Sering. Kalau kayak disuruh sholat Pak Ustadz. Iya itu lelet. mic itu harus diginiin bukan begini-begini Bu. Udah, lebih Kalau keras. disuruh sholat kayak sholat gitu, kayak saya mulai lagi kayak kemarin. Ngebantah Kan ya. udah kita nonton Pak Ustadz Danu, lebih baik teh sholat lagi. Gitu. Ya. Sering-sering sholat, sering lagi ngaji. Gitu. Emang jarang sholat kamu teh Fitri? Kalau sholat gak khusyuk. Malam Terus juga nggak akhirnya bisa memutuskan tidur. tidak sholat saja. Iya, soalnya kalau sholat ya kagak enak ke badannya, beda. Jadi pilih gak sholat aja. Iya, kadang Badan sholat, kadang enak badannya. ya kalau lagi sholat enggak. Hmm. Kalau udah sholat ya biasa aja.
Jadi memilih tidak sholat saja, yang penting badan enak ya. Ih, enak di dunia, nggak enak di akhirat, tahu kamu tuh. Ya udah, tapi kamu tahu sholat itu wajib? Iya tahu. Iya. Iya. Karena sakit itu jadi malas sholat. Ya semenjak sakit ke sholat itu males, nggak tahu. Sebelum sakit, Alhamdulillah sering. Pertama pertama Sering ya awal sholat sehari bisa 7 kali. saking seringnya. Hobi. Oke. pertama sakit juga sering ngaji, suka baca ya surat gitu kan. Tapi lama kelamaan badan pada nggak sakit, pada sakit. Ya udah ngaji nggak ini sholat tapi tetap aja sholat. Tapi kalau ngaji enggak. Awal-awal, Iya, makin awal-awal. kesini ngaji enggak, sholat enggak, sakit iya. 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 Tapi kan tahu ya, sholat itu dalam kondisi apapun juga harus dilakukan kan ya. Iya. Gak mampu berdiri duduk, gak mampu duduk berbaring, Iya. gak mampu berbaring pakai isyarat. Kalau enggak ya udah kita sholatkan ya. Iya. Bercanda Teh Fitri. Ya, saking wajibnya itu sholat. Iya. Oke, kumaha tuh Ustadz ini? Ada hubungannya dengan dia suka keras dengan perintah? Iya, ini agak keras sama orang tuanya. Kalau di apa namanya? Ya dinasihatin orang tua ya kadang ngebantah. Kaku lah istilahnya, kalau boleh saya cerita agak kaku ya. Bantah tidak membantah itu kan hanya mulut ya, tapi kaku itu di sini. Jadi bisa aja memang nggak keluar sih sini, tapi sebenarnya sini nggak mau gitu. Seperti itu. Betul nggak sih Mbak Fitri? Iya. Mbak Fitri ya namanya? Iya gitu Iya. ya. Nah, ya sudah. Saya bantu doa. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk sembuh ya Mbak Fitri ya. Apa itu isinya ya? Isinya apa sih? Saya juga nggak tahu isinya apa ini. Yang penting jangan ini deh, jangan apa? Jangan ngebantah orang tua. Iya. Ngebantah itu maksudnya walaupun Mbak Fitri nggak keluar tapi di sini nolak Iya. maksudnya. Paham ya? Paham. Tuh jangan belajar itu karena itu urusannya di lutut. Iya, iya. Kemudian ya pokoknya disuruh ini kelihatan itu sudah benar, baik jalanin aja. Hanya itu aja. Iya. Banyak protes nggak dulu? Hah? Kurang tahu, lupa lagi. Apa? Mama masih ingat gak? Iya begitu kadang-kadang juga Kaipan. Kadangnya lebih sering atau jarang? Seimbang aja. Seimbang. Kadang-kadang malah kadang-kadang ya. Kayak disuruh sholat juga. Teh cepet sholat. Ini yang dulu apa Bentar lagi. sekarang setelah sakit? Yang dulu. Iya setelah sakit, setelah sering menonton Bapak Ustadz. Iya. Jadi gimana kalau disuruh sholat gimana? Teh sholat. Iya teh sholat. Kalau bahasa Sunda kedak deui. Sebentar lagi. Bentar lagi. Gitu. Apa bahasa Sundanya Pak? Kedap, sakedap deui. Sakedap teing. Sakedap Sakedap. deui. Sedap. Sakedap. Sakedap. Sakedap Sakedap. deui. Deui. Iya. Sakedap deui. Iya. Yuk kita doakan. Macam-macam isinya ini. Aduh. Tapi sama ayah nggak bentrok? Kalau ayahnya jarang di rumah. Hah? Kalau ayahnya jarang di rumah, tapi kalau Sama pulang mak? pastilah Apa? jarang nggak di rumah kerja. Oh, iya. Saya di Sumedang, bapaknya di Bandung. Oh, Kan kalau gitu. pulang hari Minggu, pastilah kalau dia susah sholat pasti dia yang marah, bukan saya lagi. Oh, bapaknya yang marah? Iya. Oh, iya. Udah Kalau gede ya. Nyuruh sholat cukup. pasti bapaknya kalau hari Minggu ada di rumah. Ya sudah. Oke, yuk aminkan doa saya ya. Mbak Fitri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, aku mohon padamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Fitri, ya Allah. Mana Mbak Fitri sudah beberapa tahun ini sakit lututnya sampai ke arah pinggangnya, ya Allah. Di mana otot-ototnya serta lututnya mengencang kaku dan sakit sampai ke arah pergelangan kakinya, ya Allah. Jika sakitnya Mbak Fitri disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Fitri, ya Allah, khususnya dengan ibunya dan juga dengan ayahnya, ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Fitri, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Fitri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Fitri banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Fitri, ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Fitri, yang masuk ke kakinya Mbak Fitri, ya Allah, ampuni keinginan dan kemarahan mereka, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau ampuni kekakuan-kekakuan Mbak Fitri kepada ibundanya, ya Allah, ampuni kekakuan-kekakuan Mbak Fitri kepada ibundanya, ya Allah, amin. Ampuni kekakuan-kekakuan Mbak Fitri pada ayahnya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Fitri, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Fitri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar Kau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Fitri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar Kau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembahan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Fitri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Kau ampuni kekakuan, kesalahan dan dosa Mbak Fitri, ya Allah, amin. Emosionalnya Mbak Fitri terhadap keluarganya, terhadap ibunya, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Fitri pada ibunya. Ampuni dosa Mbak Fitri pada ibunya dan juga pada ayahnya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Fitri, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Fitri bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Fitri kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Mbak Fitri gimana? Agak sesek. Sesak sepanjang doa. Aduh, gimana kakinya gimana rasanya? Masih agak berat. Agak berat. Coba ada berdiri, coba ada perubahan walaupun sedikit, coba. Mundur lagi, mundur. Ya. Saya boleh membahas yang tadi nggak sih, Ustaz? Boleh? Ya, walaupun pemirsa tidak melihat, tapi tadi di sini dari jamaah ini ada yang langsung terjungkal gitu dan sebutin, Ustaz? Ya. Pingsan. Pingsan apa tadi? Ya, tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Kenapa? Belum tahu ya. Karena memang fokus ke Mbak Fitri. Mbak Fitri. Tapi ada hubungannya dengan doa yang Ustaz Ya bisa aja panjatkan. karena bisa aja di dalam tubuhnya ada sihir Yang mana? yang situ. Kalau Mbak Fitri kayaknya sama orang tua deh salahnya. Kayaknya kuat ke orang tua. Sangat kuat sekali. Maaf, aku nggak fokus karena kaget dengan yang tadi. Iya. Iya. Kalau untuk Mbak Fitri ini lebih ke orang tua. Lebih ke orang tua kayaknya salahnya. Ya, ini. Mbak Fitri ya merasa Iya. minta maaf. Mumpung masih ada, Mama. Iya. Karena sebenarnya kalau saya amati itu mirip yang kejadian yang ibu-ibu yang dari Malang kemarin itu, Mas Irfan. Yang kakinya ya nekuk seperti ya, itu. Iya. Ini mirip. Tapi ini di lutut. Ini di kaki malah menekuk. Yang sampai Ustadz
Sangat sedih karena Iya, udah yang turut iya. andil di dalamnya itu Iya. sudah lebih. Iya itu ya, saya nggak bisa cerita. Cuma yang mau saya tanyakan, apakah memang Mbak Fitri pernah umpamanya sama ibu itu bilang gini, Bu, bapak itu kerja apa sih kok nganu gitu umpamanya? Apa sih yang dikerjain bapak? Umpamanya, ini hanya umpama aja saya tanya. Pernahkah seperti itu? Atau dalam hati itu bapak kerja apa? Atau ibu itu kerjanya kok begitu sih umpamanya? Karena ini berhubungan dengan kaki, seluruh kaki. Ini hubungannya dengan persoalan dalam rumah tangga yang agak komplit ya. Agak komplit, jadi kayaknya ya bisa persoalan kerjaan ibu disinggung, kerjaan bapak disinggung, rumah tangga disinggung, mamanya jealous, cemburu itu juga disinggung gitu. Jadi banyak ke arah sana kalau saya lihat Mbak Fitri. Emang bapak kerja apa? Di pabrik. Pabrik. Gak apa-apa kan, kamu nggak pernah merendahkan pekerjaan bapak sendiri kan? Enggak. Tapi hanya masalah itu suka melawan, nggak mengindahkan permintaan ataupun perintah orang tua. Nasihat-nasihat orang tua maunya, Fitri kamu begini-begini itu nggak mau gitu. Sering itu. Betul. Yang masih ingat Mbak Fitri, ingat apa coba? Karena saya nyocokin yang ini. Karena ini kayaknya orang tua menyuruh, betul-betul menyuruh. Tapi yang disuruh kan baik. Cuma Mbak Fitri yang ogah-ogahan lah zaman sekarang itu bilang gitu. Ntar. Tapi entarnya di sini ada sesuatu yang yang ngeganjel Ngedumel Pak. Kalau begitulah ya. Anak muda istilahnya. Ya. Oke. Apa yang masih Mbak Fitri ingat tentang kalau disuruh apa yang Mbak Fitri itu jengkel? Iya, kalau disuruh sholat enggak langsung. Sholat terus Iya, itu kuat sekali untuk jengkel gitu ya? kalau jengkel enggak, ke ini males. Iya, maksudnya jengkelnya itu nggak keluar dari di sini gitu, nggak Iya, maunya. iya. Kayaknya begitu, benar. Coba minta maaf aja Ustadz ya. Wah ini susah minta maafnya selain sama orang tua, sama Allah ini. Makanya ini dari tadi saya melihat, mamanya maaf nih, saya kalau ibaratnya sihir itu kan kelihatan, ini nggak kelihatan loh. Ilmu ya kelihatan ilmu, tapi bukan itu. Saya Lebih tetap kuat dari itu. lebih kuat daripada itu gitu loh. Jadi yang kuat itulah yang tidak terlihat kalau menurut saya. Ya. Yang segede apapun, hebatnya apapun sihir kelihatan kalau satu Pak. Oh ini kuat nih sihirnya. Ini enggak kelihatan sihir. Jadi ini sedang diingatkan saja oleh Allah tentang dosa kepada orang tua. Ya, karena sebenarnya gini, betul Mbak Fitri tadi. Saya hanya cuma kalau disuruh itu nggak mau. Kenapa saya bisa bilang nggak mau? Karena ininya ngunci. Jadi Allah itu maha pandai. Jadi kalau udah nggak mau benar-benar Allah akan memberikan nggak mau jalan beneran gitu loh maksud saya. Jadi itu pandainya Allah seperti itu. Makanya di sini Mbak Fitri harus berjuang untuk ini kemana-mana nggak bisa, nggak bisa beneran. Jadi berjuang ini hanya kepada Allah Taala. Ini Bahkan dua yang saya hadapi. Karena sakitnya bukannya makin taat, justru makin jauh. Iya. Dari ceritanya. Iya, emang benar Sholatnya gitu. jadi makin enggak, ngajinya enggak. Karena di dalamnya ada Dajjal. Oh. Tuh. Nah ini saya amati Mbak Fitri masih belum terbuka tentang masalah itu. Jadi kalau itu saya keluarkan paksa Mbak Fitrinya yang ambruk nanti. Makanya ini saya kasih pengertian dulu. Nanti Mbak Fitri itu Merubah dalam dirinya. iya evaluasi, memahami, merenung kan gitu ya. Kemudian paham, kemudian baru berubah. Bismillah ya Allah saya akan berubah, udah gitu. Ya, Makanya ini kayaknya memang babnya yaitu betul Ibu, betul Mbak Fitri karena disuruh nggak mau. Nah ini kuncinya adalah di sholat. Yang paling kuat ini waktu disuruh sholat tuh di sini ada gerundelan, tapi nggak ngomong, males saja gitu. Ya, udah. Alhamdulillah masih diingatkan di dunia. Nggak dibiarkan, baru daerah tahu bahwa itu tuh nggak boleh dan dosa ya. Kalau tadi ini kan kembar ya? Iya. Saya mau tanya sama ibunya, yang kembarannya rajin nggak Bu? Kalau dulu sebelum nikah, sebelum dibawa sama suaminya, rajin. Sama seperti dia. Sekarang kan udah jauh sama saya. Tidak tahu. Paling seminggu sekali Oke, nengok saya. setahu gitu. Ibu
Lebih rajin. Kalau dulu hampir barengan. Kalau suruh sholat kan barengan. Kalau disuruh apa-apa pasti mau. Kalau dulu sebelum nikah masih sekolah. Kalau masih sekolah. Kalau ini paling bandel Pak Ustadz, kalau pertama sakit kalau disuruh sama saya itu belajar jalan. Paling susah. Iya. Kalau Insya Allah sa- udah ketemu. iya, kalau Nah, saya nanti biar berubah- berubah aja Mbak Fitrinya. Cuman itu aja. Paling susah. Oke. Belajar ya Mbak Fitri ya. Ya. Ini berarti Mbak Fitri itu ditegur langsung oleh Allah Ta'ala. Langsung oleh Allah. Jadi tadi saya lihat sihir nggak begitu. Lihat ilmu nggak begitu. Jin juga nggak begitu. Makanya saya udah ketemu. Oh ini betul-betul teguran dari Allah Ta'ala Siap. langsung. Makasih Ustadz. Ya. Udah, mudah-mudahan yang pertama langkahnya adalah introspeksi, merubah diri, meminta maaf kepada orang tua, memohon ampun kepada Allah. Harus dipaksakan untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah, yang wajibnya. Menjauhi yang dilarangnya. Itu tuh bukan hanya kata-kata, semua tetap harus dilakukan. Ya Mbak Fitri ya. Ya kita doakan ya Bu ya, mudah-mudahan membaik kondisi Mbak Fitrinya. Sudah dulu. Terima kasih Pak Ustadz, Irfan, Pak Ustadz Jaki, semua ibu-ibu yang ada di sini. Semoga saya bisa berubah Amin. dan cepat sembuh, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.